Baik, sesi ketiga ini pada public lecture and seminar, kita belum membahas mengenai minor issue. Tomorrow, kita akan membahas peran pernikahan Bali dalam bingkai dan percakapan reformasi, tentang perempuan juga, dan tentang misi. Nah, sekarang kita bicara yang ideal dulu, yang ideal. Besok yang faktual. Ya, sekarang, mengapa gereja reform lebih mengkerucut lagi? Tadi kan reformasi, itu umum. Lebih mengkerucut pada mengapa gereja reform. Ya, becoming a true believers. Menjadi menjadi orang-orang percaya yang murni, yang sejati. Itulah spirit daripada reformasi. Reform. Reform itu sebenarnya tidak menekankan teologi, tapi gereja. Gereja reform. Ya, tolong beri perhatian. Yang diutamakan oleh reform adalah gereja. Karena teologi itu melayani gereja. Teologi itu untuk gereja. Bukan teologi, bukan gereja untuk gereja, bukan gereja untuk teologi. Maka apapun sebenarnya pikiran reform itu adalah demi kepentingan gereja, menjadi gereja becoming the true believers. Oke, Bapak Ibu, saya menulis satu artikel yang baru terbit Oktober ya. Baru terbit dan Sinta 2. Tapi saya sudah submit itu sudah cukup lama itu. Hanya memang editor bilang, Pak, yang penting saya mau tarik ini. Jangan Pak, kami mau terbit tapi tunggu waktunya. Sabar Pak. Gitulah. Oke. Saya tulis why should the church. And kalau Bapak Ibu mau memiliki artikel ini bisa dibuka di Google Scholar saya, tinggal ambil saja, nggak bayar tuh. Why should the church or should the theology be reformed? A clear theological firm stand in the bluer postmodern society. Nah, saya sudah tulis tentang mengapa harus gereja reform. Why? Dan itu sudah diuji oleh para reviewer yang pada umumnya saya jawab ada 4 reviewer, ada profesor, ada doktor yang menguji, membaca ini dan menanggapi, mereview, dan saya mereply. Artinya judul ini sudah teruji oleh para akademisi. Oke, mengapa gereja harus reform? Saya pakai why should the church be reformed? Why should the theology be reformed? Mengapa gereja harus reform? Mengapa teologi harus reform? Oke, bisa baca sendiri, tapi sekelumitnya saya sudah akan bahas. Pertama, yang ideal. Reform itu gereja yang sejati. Gereja yang adalah gereja yang berdasarkan dan berpusatkan pada Injil Kristus Yesus. Gereja yang based on, sentralnya pada Kristus, dasarnya Kristus, nggak ada yang lain. Gereja yang demikian akan hidup oleh Injil dan berfungsi sesuai Injil dan demi kepentingan Injil Yesus Kristus. Puji Tuhan. Inilah gereja yang ideal. Gereja yang hidup oleh Injil, dihidupkan oleh Injil. Bukan menghidupi Injil, salah sekali. Mari kita menghidupi Injil. Siapa saudara, siapa saya yang menghidupi Injil? Kita subjek kan? Injil objek kan? Lalu Injil itu kita hidupi? Masya Allah. Itu bahasa psikologis. Bukan bahasa gereja. Bukan bahasa teologi. Itu bahasa psikologis yang sangat menomorsatukan pribadi. Kamu bisa, kamu dapat, setan. Gak boleh begitu. Jadi jangan mengadopsi istilah-istilah umum yang betul-betul merusak atau melecehkan atau mungkin merendahkan istilah-istilah Alkitab. Injil lah yang menghidupkan kita dan kita berfungsi sesuai Injil. Dan hidup kita semuanya demi kepentingan Injil. Mari berbisnis demi kepentingan Injil. Kalau enggak, mohon maaf. Bisnismu sia-sia, saudara. Dengar baik-baik. Saudara berbisnis bukan demi kepentingan Injil. Bisnismu itu, untung sih untung, tapi kemudian buntung. Kenapa? If not for the sake of the gospel, itu sia-sia. Mari kita arahkan apapun kelebihan kita, semuanya demi kepentingan Injil.
mati hidup habis-habisan demi Injil, studi demi Injil, menikah demi Injil, misi demi Injil, khotbah demi Injil, makan pun demi Injil. Bapak Ibu, lalu selanjutnya, gereja yang serius menginjili adalah gereja yang tidak serius dengan Injil adalah ditandai dengan gereja yang tidak menginjili. Kalau gereja itu serius dengan Injil, pasti menginjili. Jujur saja, apakah gerejamu gereja menginjili? Oh, ada Pak, hanya program, mohon maaf. Kalau gereja hanya program Injil, mohon maaf, bukan gereja menginjili. Karena penginjilan bukan program, tapi kehidupan. Penginjilan itu adalah bukan hanya gaya hidup. Penginjilan gaya hidup, betul boleh, tapi bagi saya, penginjilan adalah kehidupan. Totalitas hidup kita adalah Injil dan demi penginjilan. Gereja yang tidak serius menginjili adalah gereja yang tidak serius dengan Injil. Dengan demikian juga, ya, yang demikian adalah gereja yang sekarat, dying church. Gereja yang tidak menginjili adalah gereja yang tidak memiliki Injil. Dengan demikian, yang demikian, ya bukanlah gereja. Saya tidak segan-segan. Pokoknya gereja yang tidak menginjili, mohon maaf, bukan gereja. Hanya paguyuban sosial. Bagus, tapi menipu. Bilang gereja tapi kok nggak punya Injil dan tidak menginjil. Penipu tuh gereja itu. Hanya aksi sosial, baik-baik, ada seminar pembinaan keluarga, ada seminar tema kebahagiaan. Hanya merajut sesuatu mengenai tatanan hidup yang baik, bermoral. Tetapi with morality without gospel, itu moral yang gadungan dan kambuh juga kok. Dan tidak berkenan pada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Injil dalam gereja sekarang berubah dan hilang. Itulah sebabnya ada beban reformasi. Tuhan, please reform your church today. This is my crying. Let the church be reformed through the gospel yang diberitakan. Tetapi sayang sekali, seperti buku bertajuk Free Church Theology, ada 5 caranya gereja mengecilkan Injil. 5 cara gereja meremehkan Injil yang disingkapkan oleh Wayne Grudem, seorang ahli teologi evangelikal dan reform yang tak bisa disangsikan. Jadi, ya, saya tidak hanya berkamuflase atau mengira-ngira atau menduga-duga. Demikian juga Charles Michael Harton dalam buku yang ditulisnya Christless Christian. Dia menulis tentang kekristenan tanpa Kristus. Dan dia menulis tentang Injil alternatif yang kaya di gereja-gereja Amerika. Dan orang Indonesia mengundang pengkhotbah Amerika. Syukurlah Pak Pendeta Aldi diutus dari Indonesia ke Amerika. Sudah waktunya menginjili Amerika. Selama ini kita Amerika bangga sekali dengan orang Amerika. Sekarang kita utus ya orang ke Amerika. Jangan ke Amerika terus. Kenapa? Karena yang banyak di Amerika itu Injil sesat, Injil palsu lah, yang bukan Injil, atau Injil yang disunat, atau Injil yang dikebiri, atau Injil yang dibuat tak berdaya oleh ajaran-ajaran seperti yang disebut dengan alternatif gospel. David Wells dalam buku yang dia tulis tentang mengatasi segala kuasa dunia, Kristus dalam dunia postmodern, mengatakan jantung gereja Injili pun mulai. Ini dia bukakan Bapak Ibu sekalian. Jantung gereja Injili pun mulai sakit sehingga teologi gereja-gereja Injili menjadi lumpuh, cenderung liberal. Dahulu orang-orang Injili berdiri teguh dan berdiri jauh dari liberal. Sekarang mulai menjadi sepupunya, bahkan istrinya liberal. Ngeri banget sekarang ini. Sok-sok Injili, sok-sok akademis, tapi mulai kompromi. Hati-hati yang berdoktor-doktor ya. Hati-hati kita yang dokter-dokter. Sudah ilmiah, tapi sudah lupa, sudah mulai bergaul dengan setan-setan dalam wujud dokter-dokter akademis seperti itu. Hati-hati, kita waspada. Paul Wasser, dalam bukunya The Gospel Call and True Conversion, dia menulisnya, setelah 500 tahun usia reformasi, Injil diubah susutkan menjadi a lesser gospel. Sekarang, jadi saya nggak berbohong. Memang ini adalah bahasa saya selama sejak tahun 2015 yang lalu.
Ini terus yang saya sampaikan, tapi dengan kutipan penelitian-penelitian yang terus tidak berhenti-henti. Banyak gereja sekarang sudah mengubah Injil dan sudah kehilangan Injil, sudah Injil tipis, tinggal 5% Injil. Ngeri. Saya tulis artikel berapa tahun lalu atau 2 tahun lalu tentang the loss of the gospel in the church and evangelism in the world, the death screams and the answer. Ini mengenai hilangnya Injil dalam gereja-gereja dan hilangnya penginjilan dalam dunia. Sedih. Ini hasil penelitian. Kalau mau bantah, bantahlah dengan tulisan. Jangan bantah. Oh Pak, tapi Pak, ngomong banyak tapi nggak ada tulisan. Nggak bisa dipercaya. Lalu saya menulis buku Injil pada gereja sekarang palsu. Injil palsu dalam gereja. Saya tulis tahun 2020. Sebanyak hampir 500 halaman. 400 halaman lebih lah. Yang ada pada gereja sekarang banyak kan lesser gospel atau dismissing gospel, Injil atau the another gospel. Nah, kalimat saya, the loss of the gospel in the church is the greatest disaster in the world. Hilangnya Injil dalam gereja adalah satu bencana terbesar dalam dunia. And no preaching the gospel and no preaching the gospel. And or preaching the gospel but the false gospel is the world greatest evil. Jadi adalah satu kejahatan terbesar tidak mengkhotbahkan Injil atau hanya mengkhotbahkan Injil tapi palsu. Itu lebih jahat daripada setan. Bagi saya lebih jahat dari penjahat yang dihukum seumur hidup. Bagi saya penjahat dihukum seumur hidup lebih jahat seorang pendeta yang tidak mengkhotbahkan Injil. Lebih jahat pendeta yang mengkhotbahkan Injil palsu atau Injil yang sudah disunat atau Injil yang sudah dikebiri. Wow, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara Tuhan memulihkan gerejanya dan menyelamatkan dunia? Reformasi. Kembali pada Injil. Seperti yang dilakukan oleh Martin Luther dan Calvin. Menemukan kembali Injil. Mengembalikan Injil ke dalam gereja. Ini penting ya. Menemukan kembali dalam Injil dan bring back the gospel to the church. Mengembalikan Injil pada gereja. Abad 1 Injil telah diubah, hilang dan reformasi adalah agenda Allah, bukan agenda kita. Maka itu jangan bilang, ayo kita reformasi, ayo kita. Tidak, diam, mari kita tulis, mari kita doa, mari kita khotbah dengan jiwa reformasi, yaitu Injil dikedepankan. Mengapa harus reform? 1. Reformasi dimulai dari Roma 1 ayat 16-17. Titik berangkat reformasi yang dialami Luther. 2. Semua gereja seharusnya reform. Ecclesia reformata semper reformanda. Bahwa gereja reformasi adalah gereja yang terus-menerus diperbaharui oleh firman dan pekerjaan Roh Kudus. Induk semua gereja Protestan seluruh dunia adalah reformasi. Saya sudah tekankan itu tadi. Saya tidak lama-lama. Ya, ini pun saya sudah baca. The Reformed Evangelical is the mother of all Protestant churches theology worldwide. Therefore, all Protestant church Reformation, including Pentecostal and even neo-Pentecostal churches, must reform evangelical theology. Harus. Kalau enggak, kita menjauh kemurnian. Menjauhi Alkitab. Menjauh kebenaran. Reform mendekatkan kita pada kebenaran. Nah, berdasarkan Roma pasal 1 ayat 1-17, bagaimana menjadi gereja yang reform? Gereja reform. Ya, becoming a true church atau true believers. Bagaimana? Tentulah Tuhan yang mereformasi gereja dan Tuhan memakai Rasul Paulus memfasilitasi gereja menjadi gereja reform, yaitu gereja yang diperbaharui terus-menerus. Itu gereja reform. Gereja reformasi adalah gereja reform, adalah gereja yang sejati. Kenapa? Karena terus-menerus ditarik pada Alkitab, dibaharui, dibersihkan, dicuci tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Mengapa
Bagaimana menjadi gereja reform? Satu, Injil menjadi jantung gereja reform. Paulus menjelaskan Injil, arti Injil. Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantara nabi-nabi dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya di antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Jadi di sini Injil Kristus Tuhan kita adalah Injil, adalah jantung intisari Alkitab. Injil itu intisari Alkitab dan juga harus menjadi intisari gereja dan harus menjadi intisari khotbah saudara dan saya. Harus menjadi intisari kehidupan kita. Harus menjadi intisari gerejamu. Kalau gerejamu nggak punya intisari Injil itu, mohon maaf, gereja itu kasihan sekali. Dan kalau nggak punya Injil atau hanya 5% Injil, gereja itu penipu. Kenapa? Ngomong-ngomong gereja tapi nggak punya Injil. Nggak khotbahkan Injil. Penipu itu. Itu pekerjaan setan yang bapak pembohong, bapak penipu. Injil Yesus Kristus adalah jantung Alkitab. Jantung gereja yang sejati, yaitu Alkitab. Jantung pelayan Tuhan yang sejati. Dan itu jantung dunia ini. Bagi saya, tidak membesar-besarkan. Denyut jantung dunia ini pada Injil. Denyut jantung hamba Tuhan pada teologi. Denyut jantung teologi hamba Tuhan pada Injil teologi Injil. Bapak Ibu yang dikasihi mengasihi Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mengalami menjadi gereja yang reform, gereja reform. Menjadi gereja reform yang sesungguhnya sesuai dengan arti gereja, dasar gereja, sifat gereja yang sejati. Ditulis dalam Roma pasal 1 ayat 6-7, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Dari sini, ayat ini, kita menemukan 4 hal. 1, arti gereja. Kamu yang dipanggil menjadi. Kamu yang dipanggil menjadi. Ya, melalui pengalaman iman, pertobatan. Lalu menjadi apa? Menjadi milik Kristus. Itu gereja yang sejati, gereja reform. Yang dikuasai oleh Kristus. Bukan dikuasai oleh setan, oleh dunia, oleh kegelapan. Ya. 2, dasar gereja. Dipanggil, dikasihi, dijadikan. Ini pasif. Itu tertulis dalam ayat 6 dan 7. Dipanggil, dikasih, dijadikan. Itu dasar. Dasar menjadi gereja itu ya dipanggil, ya dikasih oleh Allah. Karena God's love. Dan dijadikan. Itu merupakan perbuatan pekerjaan Allah. Justification and sanctification. Lalu yang ketiga, sifat gereja. Ya, kalau kita perhatikan sifat gereja itu ada pada ayat 16 dan ayat 14. Ya, itu ada kalimat menjadi satu, milik Kristus, satu, dijadikan kudus. Dipanggil ayat 6 dan 7, yang dipanggil dan dijadikan kudus. Jadi sifat gereja itu satu, dan kudus. Itulah sifat gereja. Termasuk gereja Protestan. Yang terakhir, gereja itu harus lokal. Gereja Infinity lah. Gereja Pantekosta, gereja Bethel, gereja Reform, gereja Protestan. Harus lokal. Di mana? Di Grogol, Jakarta Barat. Kamu sekalian yang tinggal di Roma. Apa artinya? Gereja lokal. Jadi inilah yang namanya salah satu pilar dari 5 pilar bagaimana menjadi gereja yang sejati, gereja reform. Ada sifatnya dan harus lokal. Berikut, 3. Gereja reform adalah gereja yang berhutang kepada Injil dan kepada semua orang. Dalam King James Version tertulis demikian, I am debtor both of the Greeks and to the barbarians, to the wise and to unwise. Artinya all kind. Aku berhutang kepada orang Yahudi, Yunani, orang barbar, orang terpelajar, orang tak terpelajar. Aku berhutang, kata Paulus. Paulus tidak berhutang kepada apapun, melainkan berhutang pada panggilan misi bangsa-bangsa. Karena Injil. Karena itu paralel dengan istilah I'm not ashamed of the gospel. Itu aku berhutang
paralel dengan kata I'm not ashamed of the gospel. Aku tidak malu karena Injil. Aku berhutang. Jadi berhutang baik kepada orang Yunani, orang bukan Yunani, orang barbar, orang bijak, orang tak berpendidikan. Itu bukan orangnya. Apanya? Karena mereka belum beroleh Injil. Nah, lalu dikaitkan secara paralel dengan istilah I'm not ashamed of the gospel. Atau dalam bahasa terjemahan saya sungguh bangga. Saya sungguh dimuliakan oleh Injil. Dan mari muliakanlah orang-orang gerejamu dengan Injil. Gereja Reform adalah gereja yang berhutang kepada Injil. Ini yang sangat ditekankan oleh Dr. Stephen Thom. Gereja Reform adalah gereja yang berhutang kepada Injil. Ini pun yang sangat ditekankan oleh Pastor Sin, oleh Reverend Ryu, tentang gereja yang sangat menjunjung tinggi Injil. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Saya bersyukur boleh bertemu dengan tokoh-tokoh seperti yang saya sebut tadi, baik di Korea, di Amerika, dan di Indonesia. 4. Menjadi gereja yang berhasrat dan bertujuan memberitakan Injil. Wah, berhasrat dan bertujuan memberitakan Injil. Tuhan menjadikan Rasul Paulus sebagai model bagi gereja-gereja di Roma, gereja yang sejati. Kenapa? Dipanggil menjadi rasul, dikuduskan. Untuk apa? Memberitakan Injil. Itu Roma 1 ayat 1. Dipanggil, memang sengaja dipanggil. Injil menjadi kaidah, Injil menjadi standar, Injil menjadi alasan, Injil menjadi reason panggilan Allah. Because of the gospel, I was called by God. Because of the gospel, I preach, I teach, I lead, I manage everything God's church. Yang kedua, berhasrat besar untuk. Jadi panggilan menjadi rasul, dikuduskan, tujuannya beritakan Injil. Apa artinya? Jabatan-jabatan gereja, pendeta, pendekar, penginjil, atau ketua sinode, apapun jabatan gereja, jangan lupa, tujuannya untuk Injil. Jangan dibalik. Kalau jabatan tidak menginjili, itu pembohong besar. Dia diaken, penatua, penamuda, pendeta, tidak menginjili, tidak hidup oleh Injil, itu pembohong. Karena sebenarnya jabatan itu demi Injil, demi pengabaran Injil. Yang kedua, berhasrat besar memberitakan Injil. Yang disebut, that's why I'm so eager. Wah, protimon, sangat menggebu-gebu, berhasrat, bersemangat. Habiskanlah hidupmu demi Injil. Habiskanlah uangmu demi Injil. Habiskanlah energimu demi Injil. Habiskanlah apapun, all out for the sake of the gospel. Gereja Reform adalah gereja yang bertujuan dan berhasrat bagi pemberitaan Injil. Puji Tuhan. Terakhir, 5. Gereja Reform adalah gereja yang terlibat dalam gerakan misi sedunia. Paulus bersaksi, dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ayat 5. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Wow, praise the Lord. Ayat 8 ini, pasal Roma 1 ayat 8. Dalam hal ini, gereja, saya langsung meringkas dan menekankan. Gereja Reform adalah gereja misi sedunia. God's will. Karena itu gereja misi sedunia itu gereja yang saya namakan. Dan disetujui oleh sejumlah tokoh pemimpin teman-teman saya. Gereja misi Kristus sedunia itu. Ya. 2. John Calvin, contoh ya. John mengutus 17 misionaris ke Brasil. Saya sedang menunggu publishing satu artikel jurnal reputasi. Ya, semoga Desember ini Selin yang tahu, karena dia yang berdialog dengan editor jurnal. Semoga diterbitkan pada bulan Desember ini. Dan itu janji mereka. Itulah bahwa John Calvin bukan hanya sebagai teolog, tapi dia misolog, seorang yang sangat menyiapkan para misionaris dan mengutus 17 misionaris ke Afrika, ke Brasil,
serta mengutus ratusan pengkhotbah-pengkhotbah di banyak negara Eropa dari John Calvin. Kenapa? Karena dia adalah seorang teolog dan misionaris yang menjadikan Geneva Church sebagai pusat pengutusan misionaris ke bangsa-bangsa. Itu gereja untuk bangsa-bangsa. Gereja Reform tersebar di seluruh dunia. Di antaranya karena Tuhan memakai John Calvin mendunia. Mengapa harus gereja Reform? Itu kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kehendak mutlak Allah. Kenapa? Karena mengedepankan, menjunjung Injil. Menjadikan Injil sebagai jantung. Sebagai paru-paru. Sebagai center dari gereja dan teologi. Gereja Reform, gereja yang berkomitmen menjadi gereja yang sejati. Terus, gereja harus menjadi gereja. Sejatinya gereja bukan pada praise and worship. Sejatinya gereja pada ajaran gereja dan kehidupan gereja yang sinergis selaras dengan ajarannya. Yang dimaksudkan gereja yang sejati adalah gereja yang sesuai dengan Alkitab. Bapak Ibu, gereja yang sesuai dengan adalah gereja yang berdasarkan dan berpusatkan pada Kristus. Injil menjadi worldview, menjadi mindset gereja Reform. Artinya, menjadi gereja yang hidup oleh Injil, berfungsi sesuai Injil, dan melakukan segala sesuatu demi kepentingan Injil. Bapak Ibu, di antara kita akan ada yang akan diwisuda doktor pada minggu depan. Puji Tuhan. Tapi biarlah dokter-dokter saudara harus demi Injil. Kalau bukan demi Injil, sia-sia. Setan bertepuk tangan dan akan berpiknik karena saudara hidup bukan untuk Injil. Walaupun capek-capek dan biaya besar puluhan juta ya untuk capai doktor. Terakhir, kesimpulan. Hidup oleh, sesuai dan demi Injil. Maksudnya apa, Pak? Menjadi gereja atau orang percaya Reform. Yang apa? Serius mempelajari dan Injil. Saya senang sekali di tengah-tengah kita ada pendeta Aldi dan juga Ibu Gladys yang merintis satu gereja di Los Angeles. Baru 1 tahun lebih. Dan kita bersyukur karena tidak mau menjadi seperti gereja populer. Dengan mengkhotbahkan. Saya sangat melihat pengajarannya menekankan expository, kitab demi kitab, walaupun enggak mungkin dibuat menarik secara duniawi, tapi menarik secara Injil. Wow, itu penting sekali. Jangan coba-coba menjadi pengkhotbah populer. Hati-hati, itu setan punya teman tuh. Jangan coba-coba menjadi pendeta yang laku-laku, karena liku-liku, berliku-liku dia. Jangan. Mari kita menjadi pengkhotbah yang demi Injil. Maka Tuhan akan angkat kita seumur hidup kita hidup. Tapi kalau kita memutarbalikkan Injil, tidak hidup demi Injil, maka umur kita jadi terkenal, tapi hancur dan jatuh dalam waktu singkat. Yang kedua, ya serius mempelajari Injil dan mengalami Injil. Yang kedua, motif memperjuangkan segala sesuatu. Tolong pertimbangkan, mari berbisnis demi Injil kok. Biarlah untung, tapi demi Injil. Studilah demi Injil. Master, doktor, demi Injil. Bukan demi demit. Ya, itu motif. Yang ketiga, giat mengajarkan Injil kepada orang percaya. Dan keempat, giat memberitakan Injil kepada orang tak percaya. Dan giat dalam misi dunia. Injil bagi bangsa-bangsa. Inilah gereja Reform. Gereja yang sejati. Terpujilah Tuhan. Terima kasih.